Banyak orang tua yang berpikir bahwa bila anak bermain handphone pasti hanya mempunyai dampak negatif yang ditimbulkan. Ternyata setelah penelitian dari rumah sakit terkemuka di Inggris bahwa anak yang sering bermain handphone akan mempunyai efek positif. Apa saja efek positif tersebut? Ikuti video saya sampai habis. Itu baca semua atau tidak mudah tidak menampak tidak yang sakit. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bunda Firda. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai dampak positif untuk anak yang sering bermain handphone. Seorang anak harus mengetahui fungsi handphone sebenarnya dan harus menggunakannya dengan bijak. Karena salah satu fungsi adaptif manusia zaman sekarang adalah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sebaliknya, bagi anak yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, bisa dikatakan gaptek atau gagap teknologi nantinya. Namun, fungsi adaptif juga harus menyesuaikan dengan budaya dan tempat tinggal seseorang. Kalau anak tinggal di sebuah desa di mana gadget adalah barang langka, maka wajar kalau anak tidak tahu dan tidak kenal yang namanya gadget. Banyak orang tua yang berpikir bahwa bila anak bermain handphone pasti hanya mempunyai dampak negatif yang ditimbulkan. Ternyata setelah penelitian dari rumah sakit terkemuka di Inggris bahwa anak yang sering bermain handphone akan mempunyai efek positif dibandingkan dengan anak yang tidak dapat bermain handphone. Tentunya, efek positif ini timbul setelah orang tua melakukan beberapa batasan untuk anak dalam bermain handphone. Biarkan anak menggunakan handphone milik orang tua, sehingga penggunaannya dapat dibatasi dengan mudah. Apabila anak menggunakan gadget, sebaiknya koneksi internet terputus, agar anak tidak membuka situs yang tidak dianjurkan. Selain itu, Anda juga harus senantiasa mendampingi anak ketika menggunakan handphone. Berikut ini beberapa dampak positif anak yang sering bermain handphone. Yang pertama, berpikir kreatif. Games membantu mengembangkan penglihatan tepi atau peripheral vision yang berefek pada kemampuan berpikir kreatif anak. Mereka akan lebih mudah memecahkan suatu masalah, berpikir kritis, mengasah imajinasi, dan daya kreativitas yang tinggi, hingga mampu mengenal sebuah konsep-konsep baru yang belum pernah mereka kenali sebelumnya. Yang kedua, cepat mengambil keputusan. Pada dasarnya, game yang ada dalam gadget memiliki tempo yang cepat. Anak jadi terbiasa mengambil keputusan dalam waktu cepat. Jangan lupa kita sebagai orang tua untuk tetap menyeleksi dengan ketat game-game apa saja yang baik untuk si kecil. Yang ketiga, menirukan kebiasaan baik. Dengan game yang tepat, si kecil juga dapat meniru kebiasaan-kebiasaan baik. Hal ini bisa terjadi karena anak-anak cenderung mencontoh apa yang dilakukan oleh karakter dalam games tersebut. Inilah fungsinya kita menyeleksi game yang baik untuk anak. Yang keempat, memperluas wawasan. Bermain gadget dapat membantu mengembangkan kemampuan bahasa dan literasi anak supaya lebih cepat menangkap bahasa asing. Selain itu, internet dapat menjadi mediator untuk memfasilitasi keingintahuannya, sehingga mereka bisa mencari tahu beragam hal yang telah mereka pelajari di dalam sekolah, seperti nama planet, jenis manusia purba, hingga wisata alam dari berbagai negara di dunia. Yang kelima, meningkatkan nilai sosial. Ada banyak ilmu pengetahuan dan konten positif yang bisa bermanfaat bagi perkembangan sosial anak. Mereka bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan seseorang dan tata krama seperti apa yang berlaku. Untuk itu, pilih konten-konten yang sesuai dengan anak, sehingga si anak dapat belajar komunikasi dengan baik. Yang keenam, dapat mengasah kemampuan otak anak. Di dalam handphone terdapat berbagai macam permainan edukatif yang dapat memberi rangsangan terhadap otak anak, dan pola permainan ini dapat disesuaikan dengan usia anak tersebut.
Ini adalah salah satu media belajar yang akan membuat anak merasa senang. Anak-anak akan cepat merasa bosan jika harus belajar dengan melihat buku saja atau duduk di depan meja. Mereka ketika akan diberi permainan dapat merangsang otak untuk berpikir. Anak tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang belajar. Yang ketujuh, mendapatkan pendidikan yang inovatif. Tanpa anak sadari, dengan media sosial yang dapat memberikan informasi dan juga materi untuk dapat memuaskan pengetahuan sang anak. Seperti contoh, anak akan dapat belajar bermain piano, belajar membuat gunung berapi, belajar membuat origami, dan sebagainya. Ini juga akan dapat menjadi sebuah kegiatan positif yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedelapan, merangsang indera penglihatan dan pendengaran. Gadget bermanfaat untuk anak karena memiliki banyak aplikasi untuk melatih koordinasi mata dan tangan mereka. Kecepatan anak untuk belajar menggunakan gadget sangatlah mengagumkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menekan-nekan keyboard, menggeser-geser layar sentuh. Itulah beberapa dampak positif yang bisa anak Anda dapatkan dalam bermain handphone. Walaupun memiliki dampak positif, orang tua harus memiliki aturan dan batasan yang jelas tentang penggunaan handphone. Khususnya sebelum usia 2 tahun, anak tidak boleh dikenalkan dengan gadget. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.